Dalam mukaddimah tadi saya singgung pertama, al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu kata para ulama rahimun baina ahli, membuat para pecintanya menjadi seperti keluarga. Silaturahim itu, rahim itu katanya hubungan yang biasanya berdasarkan ad-dam wan nasab, berdasarkan hubungan darah dan nasab. Tapi para ulama menyebut bahwa al-ilmu rahimun baina ahlihi, bahwa ilmu, kecintaan seseorang pada ilmu dan para ahli ilmu bisa membuat seseorang menjadi cinta kepada ahli ilmu sama seperti cintanya kepada keluarganya. Itu maksudnya. Mana buktinya? Buktinya pada hari ini semua yang hadir di sini, Masya Allah, sampai yang di luar duduk di pinggir jalan. Saya yakin yang di luar di pinggir jalan itu sebagian mendengar dengan jelas suara apa yang disampaikan pembicara di sini, sebagian mungkin terdengar lamat-lamat. Lamat-lamat itu apa kalau bahasa Maduranya? Hah? Nek sekone. Ya. Apalagi yang duduknya di bebeh sana, Pak. Hah? Bebeh. Masya Allah, jauh itu. Suaranya terdengar pelan-pelan, nek sekone itu. Tapi kenapa beliau-beliau ini semua yang hadir sabar? Karena hadir di sini, di haulnya ahli ilmu, datangnya didorong karena kecintaan, seperti kecintaannya datang kepada keluarganya. Karenanya tadi dalam mukaddimah saya katakan al-ilmu rahimun baina ahlihi. Ilmu membuat para pecintanya, sesama pecinta ilmu, seperti keluarga. Wa inna nahdlatal ulama'i rahimun baina ahlihi. Sama-sama NU, Pak, pasti dia merasa seperti keluarga. Wa innal furu'ata balwarat bi usuli. Dan sesungguhnya anak cucu dia jadi seperti apa, itu pasti ada titisan dari atasnya. Itu makna tabalwarat bi usuli. Apa yang disampaikan Non Alek tadi, Kiai Ahsan, bahwa kalau Gus Haris jadi bupati pantas, karena di atasnya kakek neneknya, buyutnya pernah ada yang jadi bupati. Itu maknanya tabalwarat bi usuli. Kalau Kiai Hasan Mutawakil jadi kiai, kalau Kiai Haji Alek jadi kiai, pantas kakek beliau kiai besar, Kiai Hasan sepuh, buyut beliau kiai besar. Itu maknanya. Sekarang kalau ada orang antar saudara bermusuhan padahal diikat dengan rahim, kalau ada sesama ahli ilmu bermusuhan padahal diikat sama kecintaan sama ilmu, dan kalau ada sesama orang NU kok ribut bermusuhan, pasti ini ada unsyai'un. Apa unsyai'un itu, Pak? Ada sesuatu yang menghalangi. Normalnya kakak beradik bersaudara itu rukun, Pak. Betul apa tidak? Kenapa jadi ribut? Pasti ada masalah. Ada orang ribut kakak beradik, ternyata rebutan warisan. Nah, ada ahli ilmu ribut, dimusuhi, dibenci. Ini nggak normal. Kalau ahli ilmu pasti senang. Saya tadi kita sama-sama mendengar
bahwa Kiai Hasan Sepuh pernah ngaji sama buyut saya di Mekah, Syekh Nawawi Al-Bantani. Begitu saya tahu kisah ini, setiap orang yang pernah berhubungan dengan kakek buyut kami Syekh Nawawi di Mekah, saya pasti catat. Saya pasti catat, bahkan termasuk Kiai Hasan Sepuh ini saya tulis dalam kitab yang saya tulis, Tuhfatul Qasi Waddani fi Tarjamati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Saya tulis biografi Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu murid daripada Syekh Nawawi Al-Bantani dari Jawa Timur adalah Kiai Hasan Sepuh. Saya tulis, Pak. Dan kemudian membuat saya rahimun baina ahlihi, tahu kalau beliau ini cucu daripada Kiai Hasan Sepuh. Saya merasa saya harus nyambung hubungan antara kakek buyut kami dahulu, Kiai Syekh Nawawi dengan Kiai Hasan Sepuh, Syekh Nawawi dengan Syekhona Khalil. Maka saya dengan putra-putra keturunan daripada Syekhona Khalil, Syekh Hasan Sepuh, termasuk Kiai Hasyim Asy'ari, termasuk Syekh Mahfud Termas, semua saya pasti harus berhubungan baik. Untuk apa? Mengamalkan al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat para sesama ahli ilmu bersaudara. Tak boleh bermusuhan, Pak. Itu kenapa Imam Syafi'i hormat dengan gurunya Imam Malik, walaupun ada berbeda pendapat dalam beberapa masalah furu', dalam masalah fikih. Imam Syafi'i menikah hormat dengan Imam Abu Hanifah, walaupun beliau tidak bertemu, walaupun ada perbedaan pendapat dalam beberapa masalah fikih. Kita tahu madhab Syafi'i ini kalau subuh kunut apa tidak? Kunut. Madhab Hanafi tidak. Tapi Imam Syafi'i karena rahimun baina ahli, cinta kepada ahli ilmu, ketika ziarah di Baghdad, di Kufah, di tempat di mana Imam Abu Hanifah dikebumikan, dikubur, seperti Al-Arif Billah ini dikubur di samping Masjid Genggong ini. Lalu kemudian Imam Syafi'i salat subuh di situ. Beliau yang biasanya kunut tidak kunut, Pak. Kenapa? Beliau katakan saya hormat kepada Imam Abu Hanifah. Itulah makanya kalau cuma perbedaan pendapat, para ulama biasanya tidak akan bermusuhan. Yang biasanya membuat orang bermusuhan bukan perbedaan pendapat, para tretan. Apa? Perbedaan pendapatan. Nah ini nih sudah mulai nih, Pak. Ada kiai satu jadi tim sukses A, yang satu tim sukses B. Ribut itu, Pak. Ini ributnya bukan karena perbedaan pendapat, tapi perbedaan itu, Pak. Bahkan ini saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong, tolong, Pak. Itu semua yang membuat kita bisa saling musuhan. Ya ini usul, asal usulnya itu perbedaan pendapatan. Tahun 2015 seingat saya ke Iran. Nah ini lagi rame Iran ini, geopolitik, lagi perang. Kita orang-orang mau bilang apa, faktanya yang berani sama Donald, siapa itu namanya? Donald Trump sama siapa? Netanyahu. Siapa? Netanyahu. Ada yang salah baca Netanyahu. Faktanya yang berani itu Iran, yang dibilang Syiah itu. 2015 Abdina ke Iran, penelitian sama para kiai dan profesor. Saya ini produk pesantren, tapi alhamdulillah pergaulannya sama banyak para profesor, akademisi. Jadi sedikit-sedikit
ngerti tentang yang namanya metodologi penelitian. Nah, walaupun tak pernah kuliah abdi ini, berangkat ke sana pengen tahu orang Syiah itu seperti apa, Pak. Di sana itu kan Syiahnya terkenal Syiah Ja'fariyah atau Itsna Asyariyah. Sholatnya madhab mana? Sama kiblat, setahu saya sama, Pak. Ndak madhab ke Bromo, ndak, kiblat. Sholatnya, sholat subuhnya berapa rakaat? 2, sama, Pak, sama. Sholat zuhurnya sama 4. Sholat asarnya sama 4. Hanya orang Syiah itu Ja'fariyah atau Isna Asriyah di Iran yang saya tahu itu sholat zuhur dan asar selalu dijamak, mengamalkan hadis yang ada dalam Sahih Muslim, walaupun hadisnya sahih tapi tidak diamalkan oleh jumhur ahli sunnah wal jamaah. Hadisnya sahih itu nanti, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat bila safarin wala matorin, tak ada hujan, tak ada pergi, Nabi menjamak. Hadis ini sahih, tapi tak semua hadis sahih diamalkan. Orang Syiah mengamalkan hadis ini. Jadi kalau bapak-bapak main ke sana, nanti itu masjid biasanya kalau asar kosong, karena sholatnya ditarik ke zuhur. Kalau sholat isya, masjid biasanya kosong, karena sholat isyanya ditarik kemana? Ke maghrib. Kita teliti itu, Pak, kita catat. Termasuk kita nanya di sana, kalau nikah mut'ah itu bagaimana di sini? Ini yang penting ini nona lagi ini. Karena beliau ini kan tadi innal furu'ata bal warat bi usuli, ada turunan mestinya. Harus katanya. Nah, kita tanya, ternyata tak semudah yang dibilang di sini. Susah, Pak, di sana nikah mut'ah itu syarat-syaratnya susah. Singkat cerita, saya bertemu dengan namanya Syekh Ali At-Taskhiri. Ini sahabatnya Syekh Ali Jum'ah, lebih sepuh. Kalau yang ada kuliah di Mesir ini Azhari, anta Zamlakawi wala Ahlawi yang dari Mesir, ini satu kurun bahkan lebih senior. Saya bertemu di kantornya di Teheran. Kantornya namanya Majma'at Tagrib Bainal Madhabaini Sunni wa Syi'i. Nah, lembaga organisasi yang mencoba ingin mendekatkan antara Sunni dan Syiah. Saya tanya waktu itu, ya pakai bahasa Arab tipis-tipis lah, lumayan saya bahasa Arabnya, Pak, tipis-tipis lumayan, walaupun bahasa Arabnya bahasa Arab salah paham. Saya ngomong salah, yang sana untungnya paham. Itu bahasa Arab salah paham, saya ngomongnya salah, untungnya yang sana paham. Itu kan yang paling penting, Pak. Sama kayak orang Probolinggo pergi umroh haji itu, begitu keluar dari masjid ditawari kudungan, ditawari sorban, haji Siti Rahmah khamsa rial. Dia lihat tangannya, 5. Mau ditawar 2 rial, bingung bahasa Arabnya apa 2 rial. Untung ingat sholat subuh, rakaataini ma'al kunut. Al kunut diartikan diskon. Paham ini, sudah paham. Berarti ini bahasa Arabnya salah paham. Maksudnya riala ini dia bilang rakaataini. Untung yang dagang paham. Oh, orang Probolinggo ini warganya Pak Dokter Haris ini. Maksudnya 2 rial, dia bilang rakaataini. Dijawab sama yang dagang, la. 3 rakaat fardhan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya tanya, ya Syekh Ali, limadha ya'ni fi Syam wa fil Iraq hunaka yuqatilu al-muslimuna
ikhwanahum asy-syi'i ila sunni wa bi'aksi. Saya bilang, kenapa kok itu di Syam, di Syria waktu itu presidennya Bashar Assad, dan juga di Irak kok orang Islam di sana Sunni Syiah bunuh-bunuhan. Waktu itu memang yang banyak melakukan dianggapnya dituduhkan pada Syiah karena penguasanya Syiah, Bashar Assad. Beliau jawab begini, Pak. Ya akhi, wahai saudaraku, hal dinuna yu'allimuna an nuqatilal muslimina au nuqatilal insan. Apakah agama Islam ini, agama kita ini mengajarkan kita membunuh sesama muslim atau bahkan membunuh antar sesama manusia? Saya bilang abadan, sama sekali tidak. Orang Arab kalau sudah bilang abadan berarti sama sekali tidak. Kalau la masih bisa berubah. Beliau bilang sahih. Agama Islam ini tak akan pernah mengajarkan kita membunuh, jangankan kepada sesama muslim, kepada sesama manusia saja tidak, atau dibalik, jangankan kepada sesama manusia apalagi kepada sesama muslim. Ini manusia ada harganya, apalagi yang sudah Islam, dia punya syahadat, ada harganya. Betul. Beliau bilang, ya akhi, wahai saudaraku, katanya. Kalimat ini tak saya lupakan ini. Waktu saya diskusi itu di kantornya. An-nasu afsadahum al-malu was-siyasah. Manusia itu rusak karena dua perkara. Pertama, perbedaan pendapatan. Al-mal, harta. Al-mal, al-fulus. Fulus, tahu fulus? Pese. Orang Madura bilang apa? Pese. Gara-gara fulus, pese. Al-fulus yuhyin nufus. Fulus bikin hidup enak. Ma fihi fulus, mulus, Pak. Yang ada fulusnya mulus. Wa ma fihi laisal fulus, mampus. Ini. Yang kedua, wasiyasah, karena rebutan pengaruh. Politik itu kan pengaruh. Kalau aslinya kita ini bersaudara, sama-sama Bani Adam. Kalau kita ahli ilmu nggak mungkin kita ribut, Pak, karena ilmu mengajarkan kita mencintai sesama manusia, mencintai sesama muslim, apalagi mencintai sesama ahli ilmu, apalagi yang bersangkutan selain ahli ilmu. Kalau kita orang NU, ditambah lagi kita cinta karena beliau sama-sama NU. Kenapa jadi ribut? Pertanyaannya itu tadi. Bukan perbedaan pendapat, tapi alhamdulillah. Saya tadi sambil jalan di sini sebenarnya sudah mulai menyicil, mencatat bahan saya apa nanti di sini kepada menteri penjemputan tadi itu. Kiai Hasan Sepuh itu asli Probolinggo, asli Kiai, walaupun bukan Genggong. Mana tadi itu asalnya tadi? Sentong, tapi asli Probolinggo, bukan pendatang, bukan. Kalau Kiai Zainul Hasan, Zainul Mun'im, apa namanya? Ya Nurul Jadid pendatang, betul ya? Aslinya Madura. Ya di sini juga Madura, cuman ini Madura swasta. Ya tapi asli dari sana. Oh, beruntung. Memang kalau penduduk asli itu relatif kalau muncul tidak ada yang hasut, Pak. Biasanya yang hasut orang itu kalau orang pendatang lalu sukses, itu banyak yang hasut. Betul. Imam Syafi'i pendatang. Ketika beliau di Baghdad, ulama-ulama Baghdad yang asalnya madhab Hanafi mulai terganggu. Karena Imam Syafi'i itu cerdas, bisa menggabungkan baina madhabain
ahli ra'yi wal hadis, bisa menggabungkan antara dua madhab ahli hadis dan ahli ra'yi. Beliaulah yang pertama kali menulis kitab usul fikih. Awwalu man dawwana al-usula asy-Syafi'i bi risalatihi, yang pertama kali mengarang kitab usul fikih adalah Imam Syafi'i dengan kitab Ar-Risalahnya. Sampai di Baghdad beliau moncer. Ulama-ulama madhab Hanafi, pengikut madhab Hanafi mulai terganggu. Lah itu resiko pendatang. Beliau tidak, asli sini, Masya Allah. Pindah ke Mesir, sampai Mesir pendatang lagi Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i aslinya Makkah dan Gaza, ibunya Makkah, ayahnya Gaza. Maka beliau dilahirkan di Gaza, kemudian karena ayahnya wafat balik ke kampung ibunya di Mekah, dititipkan kepada Imam Khalid Az-Zanji. Beliau ke Yaman, di Yaman sukses, ada yang hasut. Lah, resiko pendatang begitu. Tapi kalau asli, ulama penduduk asli biasanya kuat. Masya Allah, saya mengamati ini secara sosiologis, ternyata begitu Kiai. Nah, tak usah jauh-jauh, itu kadang-kadang Gus yang asli sama yang mantu saja suka beda. Betul apa tidak? Beda. Lah ini lah Imam Syafi'i, bahkan Masya Allah, saking kemudian ada yang hasut saat beliau di Mesir, ada orang alim yang mendoakan supaya Imam Syafi'i cepat mati. Masya Allah, bayangkan orang kalau sudah sampai hasut mendoakan Imam Syafi'i cepat mati. Na'udzubillah min. Nah, ini bahaya hasut. Kita harus buang ini sifat hasut sampai kemudian kita mendoakan orang. Nah, ini pasti sudah ada main ini. Kalau orang diajak memusuhi orang, itu pasti ada dua hal tadi. Khawatir pengaruhnya berkurang. Siapa yang mendoakan, saya tak perlu sebut namanya, tapi nanti para santri bisa buka cerita ini dalam Muqaddimah Hasyiyah Syarwani ala Tuhfah. Nah, nanti pada saat menyebut Imam Syafi'i, Imam Syarwani menceritakan kisah ini. Ada seorang ulama, saya sebut inisialnya A, Imam A, gitu aja. Berdoa, doanya begini Pak, Allahumma amitis Syafi'i wa illa dhahaba ilmu Malik. Di satu forum pengajian ada sekelas kiai ulama doa begini, ya Allah, mohon Imam Syafi'i kalau bisa buat cepat mati, kalau tidak nanti ilmunya, madhabnya Maliki di Mesir kalah pengaruh. Delalah itu bahasa Jawa, bahasa Maduranya apa delalah itu? Kebetulan apa bahasa Maduranya? Ketepaan. Di majlis itu ada muridnya Imam Syafi'i, namanya Imam Ibnu Abdil Hakam. Nah, kali ini saya sebut, lapor sama gurunya pada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, itu ada Imam A inisialnya di satu majlis berdoa begitu, Allahumma amitis Syafi'i wa illa dhahaba ilmu Malik. Ya Allah, matikanlah Imam Syafi'i, kalau tidak ilmunya Imam Malik akan hilang, pengaruh Imam Malik, madhab Maliki di Mesir akan kalah sama madhab Syafi'i. Rupanya rebutan pengaruh politik. Pengaruh itu politik, walaupun politik ujung-ujungnya ya almal juga Pak. Imam masjid, khotib itu boleh jadi di masjid tak ada duitnya Pak, tapi ada pengaruhnya. Orang kalau sudah jadi imam masjid, baca doa, mimpin tahlil, biasanya berkatnya berapa? Berkatnya banyak Pak. Nah, itulah pengaruh. Apa kata Imam Syafi'i? Ya Allah, inilah resiko jadi pendatang.
sampai beliau dihasudi begitu.